Ekstrak sel yang mengandung plasmid diisolasi dari sel bakteri. Kloningan DNA adalah metode untuk mengisolasi urutan DNA tertentu dari campuran kompleks urutan DNA. Untuk melepaskan satu fragmen DNA, kita perlu memasukkannya ke dalam vektor, biasanya fag atau plasmid yang sangat dimodifikasi yang dapat bereplikasi dalam sel inang. Secara umum, vektor plasmid mengandung 3 elemen, yaitu situs kloning di mana fragmen DNA asing dapat disisipkan gen resisten kasar yang menghancurkan antibiotik, dalam hal ini ampicillin, memungkinkan pertumbuhan selektif sel induk, dan asal replikasi untuk memungkinkan plasmid untuk mereplikasi dalam sel induk untuk memasukkan DNA sebelumnya. Pertama-tama, kita harus menggunakan enzim restriksi untuk membelah vektor di situs klonin. Di sini, R1 memotong urutan polindromik GAATTC untuk menghasilkan ujung-ujung tunggai untai yang disebut ujung lengket. Ini dapat berhibridasi dengan potongan DNA apapun yang juga telah dipotong dengan ECO R1. Untuk DNA yang bersaing dengan urutan yang ingin dikloning dicerna dengan ECO R1 dan campuran membelah vektor. Ujung lengket molekul asing dan DNA plasmid berhibridasi dan kemudian disegel menjadi ikatan fosfodiester oleh enzim DNA kigase yang menghasilkan plasmid rekombinan. Masing-masing plasmid rekombinan ini mengandung fragmen DNA yang dimasukkan gen resistensi ampicillin dan asal replikasi. Kumpulan atau pustaka plasmid rekombinan bundar dibuat. Setiap plasmid membawa fragmen unik DNA asing seperti yang ditunjukkan oleh panah berwarna di sebelah sel inang bakteri E. coli ditambahkan ke plasmid rekombinan. Sel-sel telah direvisi dengan kalsium klorida untuk membuat mereka permeabel terhadap molekul DNA melalui proses yang disebut transformasi. Beberapa sel mengambil plasmid rekombinan, sementara sebagian sel lainnya tidak. Sel-sel bakteri dituangkan ke piring Dogger nuklir yang mengandung antibiotik ampicillin dengan ampicillin dan agar. Sel yang tahan terhadap obat dapat tumbuh pada 37 derajat. Sel akan tumbuh dan berkembang biak karena mereka tidak dapat bergerak pada agar masing-masing akan menghasilkan pisahan koloni sel. Sel-sel yang tidak mengalami transformasi kekurangan plasmid dengan gen resistensi ampicillin dan mati. Sel yang memiliki plasmid adalah resistensi terhadap ampicillin dan bertahan hidup. Asal replikasi memungkinkan plasmid untuk mereplikasi dengan menggunakan sel inang enzim. Plasmid tidak tergantung pada pembelahan sel inang, tetapi plasmid didistribusikan ke setiap sel anak ketika sel terbelah. Saat plasmid bereplikasi dan sel inang berlipat ganda, jumlah salinan plasmid rekombinan sangat diamplifikasi. Banyak sel anak membentuk koloni atau klon karena semua sel inang dalam koloni berasal dari sel tunggal. Semuanya mengandung salinan plasmid rekombinan yang sama dengan fragmen DNA asing, dan berbagai metode pengujian sekarang dapat digunakan pada koloni bakteri untuk menentukan yang mengandung urutan DNA tertentu yang ingin kita isolasi.